Pertama, ketika datang disunahkan untuk memegang bagian tubuhnya, ya, memegang bagian tubuhnya. Ibnu Muflih rahimahullahu taala berkata, kenapa disunahkan bagi kita ketika menjenguk orang yang sakit adalah memegang bagian tubuhnya? Karena memberikan ketenangan dan kedamaian. Kalau tidak percaya, nanti kalau sakit ngabarin saya pegang, insya Allah akan terasa damai. Karena kemudian kalau kita sakit dipegang, itu akan terasa damai. Ya, beda kalau kemudian kita sakit datang kayak gini. Gimana kabarnya? Sudah sehat? Kapan sembuhnya? itu kemudian perih di hatinya. Mungkin kalau dia masih sehat ditonjok orang itu. Ya, jadi kemudian disunahkan kemudian memegang bagian tubuhnya. Lalu kemudian disunahkan bagi kita, kalau kemudian kita mampu, adalah kemudian di sampingnya, bisa di sini, di sebelah kanannya, nih, di sebelah kanannya. Kita kemudian sebelah kanannya semacam ini. Kelihatan ibu-ibu? Ya ada kelihatan. Kemudian di sebelah kanannya semacam ini, kita memegangnya di sebelah kanannya. Karena Rasulullah ketika menjenguk Yahudi muda ketika dalam keadaan sakit, Rasulullah menjenguknya dan Rasulullah memilih bagian posisi yang sebelah kanan. Dalam riwayat mana? Riwayat Muslim, ketika Rasulullah pernah menjenguk laki-laki Yahudi yang dalam keadaan sakit. Di situ kita mendapati dalil pula, boleh gak kita untuk menjenguk orang yang sakit ketika dia orang kafir, ahlul kitab, musyrikun? Boleh jawabannya. Maka kemudian disunahkan bagi kita ketika sudah memegangnya, lalu kemudian kita ini memegang sininya, memegang kemudian keningnya, lalu kemudian memegang keningnya dengan tangan kanan, lalu kemudian memegangnya, kemudian wajahnya, lalu kemudian dadanya. Karena saat ini pernah dipegang oleh Rasulullah, yaitu adalah keningnya, kemudian wajahnya, lalu kemudian adalah dadanya. Perhatikan perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, sampai Rasulullah meninggal pun saya masih merasakan hangatnya tangan Nabi ketika pernah menempelkan kulitnya beliau ketika menjengukku dalam keadaan sakit. Jadi kalau kemudian kita datang, jangan hanya ngobrol saja, tapi kemudian pegang begini, kemudian pegang begini, pegang begini, ya. Kalau memang yang datang itu rame-rame 30 orang, tidak usah semuanya, diwakili saja. Yang sakit ustadz yang datang satu RT kan, Masya Allah kabeh semuanya gini. Mungkin tipesnya sembuh, migrainnya datang gitu. Jadi kemudian kalau memang banyak 30 orang atau kemudian 20 orang, sudahlah diwakili saja, 1 orang, 2 orang, 3 orang saja. Tapi kalau yang datang 1 orang, 2 orang, sampaikan kayak gini. Kemudian disunahkan bagi kita, yaitu adalah mendoakannya, yaitu adalah mendoakan asalullahal adzim rabbal arsyil adzim ayyashfiyaka 7 kali, ya. Kalau kemudian kita ini atau la ba'sa tahurun, insyaallah saya yakin pasti rata-rata milih yang kedua, bukan karena lebih sahih tapi karena lebih pendek, ya. Jadi la ba'sa tahurun, insyaallah. Kemudian kita sebagaimana Rasulullah kepada salah satu sahabat wanita, saya lupa nama sahabat wanitanya, Rasulullah SAW kemudian memberikan kepadanya penguat. Penguat itu apa? Sampaikan bahwasanya la ba'sa tahur, tidak apa-apa, orang yang sakit itu menggugurkan dosa. Katakan pula, nanti tahu nggak, orang-orang pada waktu hari kiamat, orang yang jarang sakit justru berharap supaya dihidupkan lagi oleh Allah dan diberikan sakit, karena mereka tahu betapa besarnya kedudukan orang yang sakit ketika mengurangi dosa. Hadisnya sahih dari Ibnu Majah. Katakan, tidak apa-apa ya sakit, bisa jadi kamu ketika sakit nanti kamu diimpi-impikan dan dicemburu oleh orang-orang yang jarang sakit. Karena apa? Besarnya sakit itu menggugurkan dosa bagi orang yang sabar. La ba'sa, tidak apa-apa, ringankan, jangan memberatkan. Jangan tanya ini kamarnya sehari berapa ya, nggak usah ngitungin itu, nggak penting itu, ya. Ataupun kemudian sakit apa, tipes, oh kemarin tetangga saya 2 hari meninggal dunia. Itu juga tidak boleh. Jadi kemudian sampaikan dengan cara yang sunnah. Mari kita amalkan sunnah, bukan hanya dalam zikir. Sampai menjenguk orang yang sakit itu, kalau kita laksanakan sunnah itu enak betul. Saya itu ketika kemarin sakit, beberapa kali sakit, beda antara orang yang mau mengamalkan sama orang yang mungkin masih sungkan mengamalkan. Orang yang mau mengamalkan duduk samping saya, walaupun saya ini mengajar, tapi kan saya tetap manusia biasa. Saya butuh dinasihatin. Ada orang yang datang, bapak-bapak megangin saya, pegang gini, kemudian usap dada saya, sabar ya Ustadz ya, moga-moga ini penggugur dosa. Itu enak banget dengarnya. Apalagi ketika datang dari hati yang tulus. Apa yang datang dari hati akan menembus kepada hati. Apa yang tumbuh dari jiwa akan tumbuh di dalam jiwa. Itulah sifatnya kalau kita menjenguk orang yang sakit semacam itu. Makanya kemudian semacam ini.
Lalu kemudian kita mendoakan, memerintahkan dia untuk sabar. Kalau kita mampu, ingatkan, sudah nulis wasiat atau belum? Sudah nulis surat hutang atau belum? Itu sunnah. Kenapa? Karena sesungguhnya wasiat adalah merupakan bagian dari perilakunya para nabi. Mereka tidaklah sakit kecuali mereka meninggalkan wasiat. Sebagaimana tidaklah mereka safar lebih dari 2 atau 3 hari kecuali mereka selalu meninggalkan surat wasiat. Dan itu kemudian termasuk dari sunnah, karena wasiat itu penting. Sebagaimana surat hutang ini penting pula. Yang paling penting malah hutang. Karena apa? Hutang itu menyebabkan perkara halal yang menyebabkan terhalangnya kita masuk surga itu masalah hutang. Bahkan seorang mujahid niatnya benar, tempat jihadnya benar. Coba, niatnya sudah benar, tempat jihadnya benar, niatnya karena Allah. Tapi kalau dia punya utang, terhalang dia di depan pintu surga, tidak bisa masuk ke dalam surga. Padahal kita sepakat jihad itu puncak amalan Islam yang memasukkan orang ke dalam surga begitu gampang. Tapi gara-gara punya hutang, beda. Makanya hutang itu Masya Allah masalah mubah tetapi menghalangi masuk surga. Makanya sampai Nabi betul-betul berlindung dari hutang, sampai beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sami. Ya Allah, aku berlindung dari hutang dan berlindung dari dosa dan kemudian berlindung dari hutang. Nabi hampir menyamakan antara maksam, dosa, maghrab, dan kemudian hutang. Jadi Masya Allah, perhatikan. Jadi ingatin dia gimana catatan hutangnya dan wasiatnya. Kalau mampu, kalau tidak mampu titipkan kepada keluarganya. Itu suruh nulis surat wasiat. Kenapa? Karena bisa jadi lupa kan. Dan jangan sungkan menyampaikan. Kalau niatannya kita adalah memberikan jalan ke surga, kenapa kita harus sungkan? Lah wong orang menawarkan maksiat aja tidak sungkan kok, tetapi dengan cara yang baik, cara yang lembut dan tidak terkesan menggurui. Lalu kemudian kita disunahkan membacakan Quran kalau mampu. Ada 3 ayat yang sering dijadikan untuk membacakan orang yang sakit. Apa itu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau kemudian dia tidak kuat, maka boleh bagi kita membacakan sebagaimana riwayat Muslim ketika Ibunda Aisyah di atas pangkuan, ketika Rasulullah di atas pangkuan Aisyah. Perhatikan kalau melihat hadisnya. Tidur sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalnya di atas pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Ashabus Sunan. Dalam riwayat Ashabus Sunan, Rasulullah itu meninggal di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Ini menunjukkan kecintaan Nabi kepada Ibunda Aisyah. Maka kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mengangkat tangannya karena beratnya sakit yang diderita oleh beliau. Lah, Aisyah itu ngerti Rasulullah itu ketika sakit selalu beliau itu membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Sebelumnya kali sakit yang terakhir itu sakit yang paling berat. Maka kemudian Ibunda Aisyah kemudian mengangkat tangannya Rasulullah SAW, kemudian membacakan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiup. Kemudian Ibunda Aisyah kemudian mengusapkan ke seluruh bagian tubuh yang mampu dijangkau oleh Rasulullah dengan tangannya saat itu. Kita pun boleh membacakan Quran, itu boleh. Dan ingat loh ya, membacakan Quran kepada orang yang sakit bukan berarti menunjukkan orang itu mau mati. Masyarakat kita sensitif betul kalau sakit dibacain Quran. Ngapain kamu buka mushaf? Emang kamu kira saya mau mati ya? Bukan ya, semua kan mau mati. Kenapa harus takut? Kan kita semuanya mau mati kan? Maka kemudian dibacain Quran supaya menenangkan. Dan kemudian kita harus paham loh ya, dibacakan Quran itu akan menenangkan dia, dan inilah yang akan menjadikan dia menjadi tenang ya. Maka kemudian beginilah cara kita menjenguknya dan menyampaikan kepadanya supaya dia sabar terus. Kenapa sih harus menyampaikan terus untuk sabar? Karena apa? Orang yang sakit itu ujiannya bertubi-tubi, dan sesungguhnya setan itu berusaha betul bagaimana melengsarkannya supaya dia tidak sabar ketika menderita sakit. Makanya harus katakan sabar ya, insya Allah baik. Kalau kemudian dia mulai sensitif, ya sudah, diamkan saja, tidak usah untuk dikomentari, karena perkataan orang yang sakit itu tidak bisa dikomentari karena dia dalam keadaan yang begitu berat, kecuali kita mengingatkan untuk bersabar dan untuk